Jujur, gue sama capeknya. Udah berusaha tenang, tapi isi kepala tetap aja ribut. Terus gimana ya caranya? Hai masa depan, kenalin namaku Talea. Welcome to Catatal. Basically di channel ini aku bakalan sharing tentang self-improvement yang aku alamin, sehingga setidaknya bisa menjadi pencerah di antara sempitnya celah. Hal pertama, kalian kalau misalkan udah sadar ada suara yang ada di kepala kalian itu mengganggu, sebenarnya kalian udah selangkah lebih maju. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling terpenting adalah untuk menyadari sesuatu hal yang sebenarnya ada di alam bawah sadar kita. Dan karena itu ada di alam bawah sadar, jadinya ya nggak semudah itu buat mengetahuinya. Tapi kalian tahu nggak sih, pikiran-pikiran itu sendiri adalah suara kita sendiri kan? Karena itu ada di alam bawah sadar kita, jadi sebenarnya kadang kita mau kontrol tapi susah buat kontrolnya. Jadi gimana tuh? Gak semua orang loh bisa menyadari kalau misalkan yang ribut-ribut itu tadi itu suara kita sendiri gitu. Kalaupun misalkan udah tahu itu suara kita sendiri dan cara ngontrolnya kayak gimana, artinya kamu perlu menandainya. Tandai suara yang ribut itu kapan munculnya. Contoh nih, misalkan suara ribut itu sering muncul itu ketika aku lagi mau tidur. Kayak sebelum aku tidur itu 1 jam itu mesti kan nunggu suara yang ada di kepalaku ini mereda. Ya bisa kita bilang kalau zaman sekarang tuh namanya overthinking. Suara-suara overthinking ini atau suara-suara yang ada di kepala lu ini itu perlu untuk diterima rasanya. Nah, ketika aku sudah menyadari suara-suara yang ada di kepalaku itu tadi, ketika aku mau tidur, itu kayak susah banget rasanya buat tidur, kayak nggak bisa aku kalahin, nggak bisa aku kontrol. Jadi, langkah selanjutnya adalah untuk menerimanya. Berikan label ke tiap suara-suara yang ada, semacam judul ataupun perasaan yang timbul itu rasanya apa. Akuin aja, itu nggak perlu dihakimin gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngerasa down, ngerasa capek, ngerasa marah, sedih, kecewa, atau sebaliknya, kalian juga ngerasa bahagia terhadap hari kalian, dan kalian bener-bener menggebu-gebu dan mikirin itu. Tapi justru nanti jatuhnya, gimana ya tadi ya? Gimana tadi kalau misalkan aku terlalu lebay, aku terlalu berlebihan untuk seharian ini ngobrol sama orang, ada nggak ya aku yang nyakitin orang lain gitu? Dan ketika kita udah menyadari, menerimanya, terus what's next gitu kan. Kalau misalkan kalian merasa ini sangat mengganggu, kalian perlu perbaikan. Perbaikan ini emang aku nggak expert, tapi dulu sampai sekarang pun aku sama halnya berproses dengan kalian. Dulu aku juga sama-sama overthinkingnya. Aku bisa nggak tidur itu kayak 1 jam setelah aku berbaring di kasur, yang notabene itu nggak ada gangguan, distraksi. Ya udah tidur aja, tapi otaknya itu masih berjalan gitu loh, masih berfungsi. Aku udah menerapkan yang namanya untuk nggak scrolling HP sejam sebelum tidur, tapi tetap aja 1 jam itu aku tetap overthinking. Aku ngerasa pusing dan nggak tahan. Sampai titik itulah aku ngerasa untuk gue nggak bisa kayak gini terus. Gue nggak bisa untuk meneruskan hal yang seperti ini selama beberapa bulan ke depan, atau mungkin ini nggak ada habisnya gitu ya. Jadi waktu itu aku nyoba untuk menggambar. Yes, kalian gak salah dengar. Aku emang bukan background yang anak artistik banget gitu, enggak. Aku cuman pengen melampiaskan apa yang ada di isi kepalaku ini setidaknya bisa dikeluarin gitu loh. Gak cuman kependem di otakku aja. Waktu itu aku cuman gambar iseng aja, kayak ada gambar orang gitu, terus habis itu dikelilingin sama tulisan-tulisan yang which is tulisannya adalah isi kepalaku sendiri. Lumayan lega, 1 hari semalam itu kayak lumayan ya, meskipun masih tengah malam ya tidurnya, jadi kayak lumayan mengganggu, tapi at least lumayan kebantu untuk hal itu. Tapi besokannya tetap kayak gitu lagi. Aku berusaha gambar lagi, tapi tetap aja balik lagi. Dan dari situ aku mulai memutuskan untuk oke, ini waktunya aku untuk komitmen buat diriku sendiri. Aku mau merubah diriku untuk menjadi lebih baik. Yap, aku coba journaling.
aku coba nulis hal-hal yang emang ada di otakku, ya udah nulis aja gitu. Tapi hal terpenting yang aku sadarin untuk menulis atau journaling itu apa? Waktu kalian menulis. Jadi kayak tanggal dan jam berapanya itu kayak penting banget buat stem kalau misalkan kalian itu lagi nulis di waktu itu gitu loh. Lumayan panjang juga perjalanannya untuk menulis journaling ini. Ya karena bisa dibilang hasil pemikiran otakku ini nggak selesai-selesai gitu loh. Jadi aku pernah komitmen untuk 1 tahun gimana kalau misalkan aku tetap terus ngelakuin ini, adakah perubahan di dalam hidupku. Intinya aku keluarin semua di situ, emosi dan segala macam. Dan ketika setahun kemudian aku lihat itu lagi, aku ngerasa kayak wow, banyak banget perubahan yang ada di belakangku di fase sebelumnya yang emang aku laluin, yang waktu itu aku juga nggak paham gitu. Untuk tulis ya tulis, sekedar tulis aja gitu. Tapi ketika aku udah mulai berkurang beban untuk berpikirnya, aku jadi bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi gitu, yang sebelumnya cuma ada di pikiranku aja, tapi sekarang aku bisa. Salah satunya sharing ini juga ke kalian. Jadi ada pentingnya juga untuk yang ada di pikiran itu nggak sekedar dipikir aja, tapi perlu untuk dikeluarkan, perlu untuk diekspresikan. Ya emang 1 tahun itu nggak bentar, emang nggak instan, tapi kalau rutin itu bisa bantu banget. Jadi kayak kalian kalau lagi nontonin story kalian yang setahun yang lalu di Instagram, itu kayak aku setahun yang lalu kayak gini gitu. Itu sama halnya kayak journaling yang kalian tulisin tanggalnya dan waktunya, itu kayak aku pernah nulis ini. Bahkan aku pernah nulis kayak kepinginku apa, yang overthinking gak jelas itu tadi ternyata bisa terrealisasikan ketika aku nulis itu gitu. Kayak wow, ini sekalian manifesting kah, kayak gitu loh. Kayak secara gak langsung aku juga berpikir kalau itu sangat membantu banget. Yang keempat, evaluasi. Ya aku paham, mungkin kalian yang lihat video ini belum melakukannya setahun gitu ya, atau belum melakukannya boro-boro setahun, sejam aja buat nonton video ini juga belum gitu kan. Jadi mungkin ini buat next stepnya. Kalau kalian udah berusaha komitmen buat diri kalian sendiri, kalian bisa evaluasi hasil pikiran kalian itu tadi, yang kalian kumpulkan itu tadi, itu kayak gimana. Kalau udah mulai ngerasa ringan, kalian bisa ke next level untuk selanjutnya, bertanya kepada diri sendiri, feelings yang dirasakan itu apa? Merasa ringankah? Merasa terbantukah untuk lebih produktif lagi? Apa yang bisa kalian syukurin hari ini? Apa yang kalian bisa ambil maknanya selama kalian komitmen? Misalkan kalian udah ngelakuinnya dalam seminggu, sebulan, 3 bulan, ataupun nanti setahun gitu. Sekiranya apa yang bisa kalian lakukan untuk hari esoknya. Jadi kalian evaluasi terus tuh hal-hal yang sekiranya bisa membantu kalian. Kalau aku sendiri, aku pernah setahun itu kayak aku ngelakuin evaluasinya seminggu. Ambil kata kita ambilnya di hari Minggu gitu ya. Hari Minggu ini aku mau ngapain aja dalam seminggu ke depan. Dan di hari Sabtunya aku melakukan evaluasi. Begitu seterusnya sampai sebulan. Kalau kalian sebulan udah ngerasa ringan misalkan, jangan stop. Kalau misalkan kalian emang capek atau kehalang sama yang bener-bener urgent banget, gak bisa kalian gantiin gitu ya, it's fine to skip. Tapi rulesnya jangan lebih dari 2 hari. Karena kalau aku gak salah ingat, aku pernah baca di buku Atomic Habits. Ya di buku itu jelasin kalau misalkan udah lebih dari 2 hari kalian gak ngelakuin hal yang kalian komitmen itu tadi, itu kayak bisa balik lagi ke nol lagi gitu. Jadi kayak ya ngapain kita repot-repot buat ngelakuin sejauh ini tapi ujung-ujungnya balik ke nol lagi gitu. Kita balik lagi looping ke habit kita yang sebelumnya. It's just for a better you guys, trust me. Kayak ini tuh battle antara aku versus aku. So itu dia pengalamanku. Aku bukan expert di bidang ini, tapi kalau kalian juga bisa riset lebih dalam lagi tentang isi pikiran kalian ini, dikelolanya harusnya kayak gimana sih. Tapi itu pengalamanku, kalian bisa terapkan, menggambar, journaling. Tentunya aku yakin kalian bisa lebih baik lagi setiap harinya, karena sebenarnya yang dicari sudah ada dalam diri. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk mampir ke videoku yang lainnya. Basically ini video keduaku untuk
punya tampilan seperti ini. Aku punya mic baru di sini. Semoga memuaskan hasilnya daripada yang sebelumnya. Kalau kalian suka konten di channel ini, tolong dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen juga. Ditunggu feedback dari kalian. See you in the next video. Bye.